Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bil khusus ila ruhil imam Ibnu Hisham wa ila ruhil imam As-Sayyid Abil Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi wa ila ghairihim min a'immatis sirah an-nabawiyyah wa bi anna Allah subhanahu wa ta'ala
يفتح علينا فتوح العارفين وينور قلوبنا بنور المعرفة ويرزقنا العلم والعمل والإخلاص والقبول وبأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا بمحبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بهذه النيات كلها وبكل نية صالحة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, pagi Jumat 2 bulan Muharram 1442 Hijrah, hari yang kedua dalam tahun baru Hijrah pada tahun ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu walaupun kebanyakannya hanya melalui streaming ataupun melalui siaran live, di mana pagi ini kita akan membicarakan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun periwayatan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hijrah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu peristiwa yang terpenting daripada sekian banyak peristiwa. Karena hijrah itu adalah perpindahan kepada yang lebih positif. Dari yang sudah baik kepada lebih baik, dari yang buruk kepada yang baik, dari yang sudah ada bertambah adanya lagi, bagi yang sudah rajin bertambah rajin lagi. Jadi hijrah membawa makna positif.
Bahkan disebutkan dalam hadis, wal muhajir man hajarasu. Orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan yang jahat, yang buruk, berpindah kepada baik, dan daripada baik kepada yang lebih baik lagi. Itu makna daripada hijrah. Adapun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bicarakan pada pagi yang mulia ini, yaitu perpindahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari negeri Makkatul Mukarramah ke negeri Madinatul Munawwarah untuk mempertingkatkan lagi kesan dakwah dan juga bagaimana untuk meluaskan lagi peta dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena pentingnya peristiwa ini, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memulakan pencatatan tahun Islam bermula dari peristiwa hijrah. Tidak bermula daripada peristiwa kerasulan ataupun kenabian, ataupun tidak bermula daripada tahun kewafatan baginda Rasul. Tapi tahun Islam bermula hitungannya satu hijrah itu, yaitu tahun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkatul Mukarramah ke negeri Madinah Al-Munawwarah. Baik, dalam periwayatan kita pagi ini saya memetik kebanyakannya daripada 3 sumber, daripada 3 kitab. Sumber yang pertama ialah sumber daripada Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hisham, yang sangat dikenali dalam bab ini. Kebanyakan orang memang merujuk kepada Sirah Ibnu Hisham. Dan ada juga kitabnya yang menjadi ringkasan, dipanggil Tahzib Sirah Ibnu Hisham oleh Syekh Abdus Salam Harun, yang juga telah dicetak dan banyak menjadi rujukan para alim ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah yang dikarang oleh guru mulia kita almarhum As-Sayyid Ali Abul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi. Beliau mengarang sebuah sirah nabawiyah yang begitu hebat sekali dan mendapat penghargaan yang luar biasa dari banyak tempat. Karena sirah beliau dikarang dengan peta-peta sekaligus dan yang lain-lainnya. Dan juga mempadankan, artinya mempadankan itu menyamakan antara tarikh Islam dengan tarikh Masehi. Misalnya hijrah terjadi itu pada tanggal berapa kalau tahun Arab, tahun Islam, dan berapa kalau tahun Masehi. Serta peta-peta dalam kejadian-kejadian yang berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah 2. Yang ketiga yang menjadi rujukan saya ialah kitab yang bernama Ar-Rahiqul Makhtum. Sebuah kitab yang mendapat hadiah pertama dari Peta Rabithah Alam Islami pada waktu beliau. Dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakpuri daripada India juga. Jadi 3 kitab ini yang menjadi dasar kepada pengkisahan ataupun periwayatan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Baik, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berangkat daripada Gua Thur itu pada malam Senin 1 Rabiul Awal tahun pertama hijrah.
bersamaan dengan tanggal 16 September tahun 622 Masehi. Nah, itu kalau dihitung daripada Gua Sur. Kalau dihitung daripada malam Nabi kita keluar dari rumah beliau, itu 3 malam sebelumnya, yaitu malam Jumat. Nabi kita bermalam dalam gua malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Malam Seninnya berangkat ke Madinah daripada Gua Sur. Dan Nabi kita tiba di Quba pada juga hari Senin. Artinya perjalanan ini 8 hari daripada Gua Sur sampai ke Quba. Tiba di Quba pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah, ataupun bersamaan dengan tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Masehi itu milad Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi itu tanggal yang penting kita ketahui supaya kita mengetahui dengan jelas kapan peristiwa hijrah itu terjadi. Adapun hal-hal yang terkait dengan hijrah, kita kembali kepada 3 tahun sebelumnya, yaitu awal-awal orang Ansar masuk Islam. Di situ mula terjadinya peristiwa hijrah. Yani awal orang Ansar masuk Islam, yaitu pada tahun yang ke-11 daripada kerasulan. Nabi kita 11 tahun menjadi rasul. Kan tahun 11. Hijrah itu terjadi pada tahun yang ke-14 daripada kerasulan. Artinya 3 tahun sebelum lagi hijrah sudah mulai orang Madinah masuk Islam. Bagaimana kisahnya awal-awal orang Ansar masuk Islam? Begini, mengerjakan haji itu mulai zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan berterusan sampai kepada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ketika orang Quraisy dalam kafir syirik mereka, walaupun mereka mengerjakan haji, tapi mereka pada masa yang sama juga menyembah patung. Jadi agama mereka tidak bersih, tidak murni seperti yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi dicampur mereka dengan ajaran syirik. Nah, dan orang-orang Arab memang mengerjakan haji datang daripada jauh-jauh, daripada Madinah, atas daripada Madinah, daripada Yaman, dari mana-mana. Memang mereka mengerjakan haji. Cuma haji mereka berbaur dengan syirik, berbaur dengan takhyul dan sebagainya. Bahkan disebutkan dalam kitab, ada di kalangan kaum musyrikin yang tawaf dengan telanjang. Kenapa mereka kata? Karena baju yang kita beli ini bukan uang haram, bukan uang halal, uang haram. Jadi uang haram gak boleh dipakai untuk beribadat. Cuma orangnya jadi bertelanjang. Nah, ini pun namanya mereka meraba-raba, tidak mengerti bagaimana beribadah yang hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Jadi mereka tidak mendapat petunjuk, sehinggalah Nabi kita Muhammad SAW membawa syariatnya yang dimula disiarkan di negeri Makkah Al-Mukarramah. Baik, dari kelompok orang-orang Ansar, orang-orang Madinah, negeri Madinah ini pula dihuni oleh 2 suku Arab yang besar. Pertama Aus, yang kedua Khazraj. Aus dan Khazraj ini adalah penghuni kota Yathrib. Sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah, Madinah itu namanya Yathrib. Kan di Quran pun ada sebutan Yathrib, ya ahla Yathriba,
ada disebutkan la muqama lakum farji'u. Artinya sebutan Yasrib tuh nama Madinah yang lama sebelum Nabi kita berhijrah ke negeri Madinah. Ya kalau disebut Yasrib maksudnya Madinah. Kalau disebut Madinah ya dulunya namanya Yasrib. Seperti kota Istanbul. Kalau zaman dulu namanya Konstantinia. Tapi setelah Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya membebaskan kota tersebut, maka namanya dirubah menjadi Istanbul. Bukan Istanbul yang Sungai Tuan itu lain. Ya. Baik. Jadi dua suku Arab yang besar, yaitu orang Aus dan orang Khazraj. Mereka adalah penghuni di kota Madinah. Selain daripada mereka ada juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tapi yang terbanyak ialah Yahudi, dan Yahudi menguasai ekonomi Madinah dan pasar Madinah pada waktu itu. Baik, jadi kita sebut aja orang Ansar kah, orang Madinah kah, orang Yasrib kah, orang Aus kah, orang Khazraj, semuanya maksudnya orang yang tinggal di negeri Madinah. Kan di kalangan mereka tuh ada yang berhaji pada tahun yang ke-11 tadi. Lalu pada suatu malam mereka bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada musim haji. Nabi kita memang di musim haji adalah mengambil kesempatan untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah. Walaupun mereka tidak betul lagi, tapi Nabi kita tetap menawarkan dakwahnya kepada mereka. Jadi dalam pertemuan itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan 6 orang di kalangan orang-orang Khazraj, orang Madinah tadi. Nabi pun menyapa mereka dengan penuh kelembutan dan budi bahasa, ya. Kamu dari mana? Kata Nabi. Mereka kata kami dari Khazraj. Oh, kamu dari Yasrib ya, kata Rasul. Ya. Kamu itu orang yang duduk berdekatan dengan orang-orang Yahudi di sana ya. Dan kamu ada perjanjian-perjanjian dengan mereka ya. Iya betul. Kan ini mula-mula perkenalan. Nabi kita pun tidak langsung berdakwah, berkenal-kenalan dulu siapa mereka, dari mana. Dan Nabi pun sangat mengetahui ilmu sejarah. Tahu kalau kata Madinah di sana ada orang Aus, ada orang Khazraj, ada orang Yahudi dan lain-lain. Dan Nabi pun tahu bahwa antara Khazraj dengan Yahudi ini ada beberapa perjanjian. Maklumlah orang duduk dalam satu kota dan berbeda jenis mereka, berbeda suku mereka. Sudah tentu kadang-kadang terjadi sesuatu perselisihan, perlu ada perjanjian, itu ini dan sebagainya. Maksud Nabi, kamu tinggal di sana tidak berjauhan ya dengan Yahudi ya betul. Baik. Nabi kita pun merayu kepada mereka, bisakah kita duduk sebentar, Bapak Pandiran bahasa kita, ya omong-omong sebentar. Silahkan kata mereka, kami mau. Lalu Nabi kita berbicara dengan mereka, memperkenalkan dirinya. Saya adalah Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah, begini. Dakwah yang Nabi kita sampaikan dengan penuh kelembutan dan menawan hati mereka. Baik, setelah itu orang-orang Ansar, tadi orangnya 6 orang itu, mereka berbicara sesama mereka dulu. Oh, inikah mungkin Nabi akhir zaman yang disebut-sebut oleh orang Yahudi? Kan orang Yahudi itu ahlul kitab. Dalam kitab Taurat dan Injil sudah ada kan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kuffar, dan begitu sifat-sifat Nabi kita sudah ada dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Bahkan Al-Quran mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenali Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Jadi kata orang Aus tadi yang 6 orang,
Kan orang Yahudi bila ada waktu-waktu berperang dengan orang Khazraj, orang Yahudi ini sering mengancam orang Khazraj. Kami berperang dengan kamu nih, kami sambil menunggu datangnya seorang nabi akhir zaman. Kami akan menjadi pendukungnya. Nanti kamu habis, kami akan musnahkan kamu semua. Allah akan memenangkan kami ke atas kamu, karena kami adalah pengikut nabi akhir zaman itu. Jadi kata orang Khazraj, kan dalam surah Al-Baqarah bukan apa? Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka orang Yahudi itu menyebut-nyebut nanti akan ada nabi di akhir zaman, kami akan menjadi pendukungnya, dan oleh karena nabi itu orang yang baik, kami akan menang, kamu semua akan kalah. Itu kata Yahudi, mengancam-ngancam kepada orang Aus dan Khazraj. Jadi orang Khazraj yang orang, jangan-jangan ini dia nabi yang dikatakan oleh orang Yahudi itu. Jangan sampai Yahudi duluan beriman dengan kita dulu. Tunggu apa lagi? Nah, begitu. Jadi akhirnya mereka sepakat untuk beriman dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena ajaran Nabi yang masya Allah tabarakallah begitu mudah untuk diterima. Dan ada lagi satu dorongan, jangan sampai orang Yahudi berdahulu beriman dengan dia, nanti kita habis, hancur. Tapi kalau kita beriman dulu, Yahudi yang hancur nanti daripada Madinah. Nah, begitu semangat mereka. Akhirnya yang 6 orang ini masuk Islam.